Hai Pak Ade. Ya, Nah, kita dapat pertanyaan nih dari Mas Haris di Yogyakarta. oke. Dia nanya sebenarnya apa sih manfaat sesungguhnya itu berolahraga, dan juga terutama kan di masa infeksi kayak gini nih, itu manfaat sebetulnya tuh apa sih olahraga? Oke, baik. Terima kasih dari Haris di Jogja ya. Baik, Haris, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah manfaat daripada aktivitas gerak, ya. Jadi kalau kita berbicara protokol sehat, proteksi dari dalam, salah satunya adalah melakukan aktivitas gerak. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya kalau saya membuat satu jawaban singkat dan sederhana, saya hanya akan bilang bahwa oportunis atau patogen atau kuman dan kawan-kawan tidak akan bisa mengambil kesempatan pada dalam hal ini yaitu adalah tuan rumah yang buruk baginya. Dalam hal ini yaitu adalah ketika kita memperlakukan badan kita dengan baik, dalam arti badannya kuat sehingga tidak memungkinkan bagi apapun, termasuk tadi virus tadi ya, bisa menyakiti atau mensakiti kita gitu ya intinya ya. Tapi saya akan buat di sini beberapa manfaat daripada olahraga yang secara umum saya yakin teman-teman sebenarnya semuanya sudah paham, sudah tahu ya. Manfaat daripada olahraga nomor 1, ini yang udah paling populer kalau teman-teman tahu, yaitu adalah untuk bakar kalori gitu. Dalam arti bagaimana membuat keseimbangan antara makan sama apa yang dibakar. Kecenderungan yang terjadi memang kalau kita mau menghitung hitungan, terlepas daripada itu sebenarnya nggak terlalu penting, tapi kalau teman-teman tahu, 1 menit itu kita membakar hanya cuma 5 kalori. Tapi dalam 1-5 menit kita memasukkan ratusan kalori. Ya, benar ya. Jadi makanya kenapa otomatis kenapa kita berolahraga, kita berharap bisa membakar kalori tersebut, membuat satu keseimbangan antara apa yang masuk dan apa yang keluar, ya. Di sisi lain tujuan daripada olahraga yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana tujuannya untuk mengurangi yang namanya resistensi insulin. Ya, kenapa? Karena kebanyakan dari kita, terutama di masa musim infeksi ini, konsumsi karbohidratnya yang begitu berlebihan, ya, sehingga akhirnya otomatis itu harus dibakar, ya. Nah, caranya adalah dengan berolahraga. Nah, resistensi insulin itu terjadi adalah karena kebanyakan karbohidrat. Kalau kita bicara makronutrisi, karbohidratnya akhirnya menyebabkan apa? Karena kebanyakan akhirnya selnya tidak sensitif lagi terhadap insulin. Karena insulin adalah hormon yang is a storage hormone yang dihasilkan oleh pankreas yang tujuannya untuk mengambil kelebihan gula itu untuk disimpan di dalam sel. Tapi yang terjadi akhirnya semuanya dikonvert ke dalam sel lemak ya. Nah, termasuk juga kalau teman-teman lihat di sini aktivitas berolahraga, bakar kalori sendiri juga salah satunya adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan basal metabolic rate. Karena nanti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan massa otot. Kalau kita berbicara latihan pengencangan otot rangka, teman-teman ingat ya sekali lagi ya. Kalau kita berbicara 5 pemegang saham dalam tubuh kita, otot rangka adalah is the biggest organ yang ada di dalam tubuh kita. Dan is the largest site kalau hubungannya dengan yang namanya glucose disposal atau tempat pembuangan gula gitu ya. Makanya kalau ototnya nanti semakin banyak, cc-nya semakin tinggi, jatah makannya semakin banyak, pembakaran gulanya semakin lebih optimal, badannya membutuhkan gula lebih banyak, maka nanti akan terjadi peningkatan yang namanya basal metabolic rate kita ya. Yang kedua tentunya adalah untuk sirkulasi. Kalau kita olahraga, apa yang terjadi? Suplai oksigen ke dalam darah jadi lebih baik, lebih bagus ya. Makanya kenapa orang bilang ada yang darahnya dalam tanda kutip ya kental gitu ya, disebabkan karena apa? Karena kurang olahraga, kurang aktivitas. Mungkin karena pola makan, mungkin karena stres, mungkin kurang istirahat dan sebagainya. Olahraga bisa meningkatkan sirkulasi kita. Teman-teman udah paham tahu ya. Kalau sirkulasinya baik juga, maka badan akan menciptakan satu kecerdasan sendiri dengan berolahraga. Dia istilahnya membuang berbagai racun yang ada di badan kita. Ini yang namanya kenapa saya katakan tadi protokol sehat, proteksi dari dalam, yang itu yang harus kita lakukan. Lalu selain itu juga, kalau kita berbicara tadi hubungannya dengan insulin, kalau olahraga itu meningkatkan yang namanya growth hormone kita juga gitu. Karena growth hormone hubungannya dengan apa teman-teman sekalian? Hubungannya nanti dengan bagaimana tubuh bisa men-spare atau yang dikenal dengan namanya sparing muscle. Jadi otot itu akan ditahan kalau seandainya production human growth hormone kita juga meningkat. Bisa terjadi kalau seandainya kita melakukan berbagai aktivitas olahraga.
Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan olahraga-olahraganya apa-apa saja ya teman-teman ya. Jadi salah satu yang teman-teman pernah kenal yang disebut dengan yang namanya either aerobik aktivitas atau yang dikenal dengan namanya high intensity interval training. Dalam hal ini yaitu adalah resistance training atau latihan pengencangan otot rangka. Kombinasi latihan pengencangan otot rangka dan aerobik aktivitas. Nanti kita bahas ya. Lalu selain itu juga ada yang dikenal juga namanya brain derived neurotrophic factor. Yang artinya apa teman-teman sekalian? Ini percaya atau tidak nanti hubungannya adalah pada saat kita rajin olahraga terjadi yang namanya signal work-nya itu jadi akan lebih tinggi. Berbeda kalau bicara growth hormone badan itu kita berbicara mechanical work. Tapi kalau kita berbicara pada saat kita olahraga, ibaratnya badan mengirim signal kepada otak kita akan lebih optimal lagi gitu. Makanya kenapa ketika olahraga salah satu kebaikannya adalah apa? Nafas kita menjadi lebih teratur. Nah, ketika nafas kita menjadi lebih teratur, akhirnya memungkinkan kita untuk bisa memanfaatkan kecerdasan kita. Kalau kita berbicara kepala kita, brain kita itu ada yang namanya reptilian brain, di sini survival brain, di sini ada yang namanya emotional brain yang disebut dengan limbic brain, di sini ada yang disebut dengan namanya intellectual brain atau yang letaknya disebut ini namanya frontal lobe kita atau intellectual brain itu. Nah, jadi dari 3 bagian daripada brain itu kalau nafas kita baik memungkinkan kita untuk memilih bagian mana yang akan kita pakai. Nah, makanya kenapa signalnya akan optimal. Memungkinkan kita untuk setelah olahraga, kita pasti biasanya jadi punya ide, jadi punya kreativitas. Jadi karena apa? Karena disebabkan oleh berbagai hal yang terjadi, kebaikan yang kita dapatkan. Makanya kenapa sangat unik ketika hari ini kampanyenya justru tidak mengkampanyekan yang namanya justru pada saat sekarang ini kan harusnya melakukan yang namanya proteksi dari dalam, yaitu berolahraga. Ini manfaatnya begitu luar biasa ya. Memungkinkan nggak ibaratnya si patogen atau si oportunis tadi bisa menyakiti kita? Tentu tidak ya. Makanya jadi keuntungannya luar biasa dan juga selain itu juga terjadi keseimbangan antara yang namanya sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dengan adanya keseimbangan itu memungkinkan tubuh bisa mengaktifasi semuanya. Yang namanya innate immune system bawaan, adaptive immune system, gut bakteria dan sebagainya. Tapi ketika bayangin tidak terjadi keseimbangan ini, akhirnya lebih banyak kita hidup di dalam namanya kecemasan dan ketakutan, maka pada saat itu tidak memungkinkan bagi tubuhnya bisa punya daya tahan yang optimal. Paham ya teman-teman? Nanti kita bahas lagi soal itu. Jadi dengan olahraga akhirnya moodnya kita jadi lebih optimal, fokusnya kita jadi lebih baik, demensia jadi berkurang kan potensinya, stres juga jadi berkurang ya. Nah, kemampuan tubuh untuk menyembuhkan itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar. Karena tadi hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan arsitek sistem kekebalan tubuh. Jadi, autonomic nervous system-nya didominasi banyak oleh parasympathetic nervous system dan terjadi keseimbangan antara ini. Dan juga yang terakhir adalah kalau kita berbicara udah kualitas makanannya baik dan sebagainya, dengan kita berolahraga memungkinkan kita juga punya kemampuan untuk mencerna makanan dengan baik. Jadi kira-kira teman-teman sekalian kalau kita lihat di sini begitu banyak kebermanfaatan olahraga yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi ini hanya sebagian angle yang mungkin kebanyakan orang tidak ngeh atau tidak sadar bahwa sesungguhnya adalah sekali lagi ya, boleh di satu sisi membayangkan ya kita sudah sibuk ya dengan proteksi dari luar, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Nah, kalau ini sesungguhnya yang kita lakukan yaitu adalah bukan cuma tangannya aja yang dicuci, ini yang dicuci adalah seluruh organ di tubuh kita. Yang dipakein masker seluruh organ di tubuh kita, bukan cuma mulut kita aja nih ya di sini ya. Jadi ini yang sesungguhnya yang disebut dengan namanya protokol sehat, proteksi dari dalam dengan kita bersedia melakukan aktivitas olahraga. Terima kasih Haris atas pertanyaannya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya. Cheers!